Halo Sobat Light of Perseverance, pernahkah kalian merasa jatuh, gagal, dan tidak tahu arah? Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyusuri jejak langkah seorang pria yang pernah mengemas buku dalam garasi kecilnya, namun kini membangun kerajaan bisnis terbesar di dunia. Inilah kisah nyata tentang keyakinan, ketekunan, dan mimpi besar seorang Jeff Bezos. Jangan lewatkan, karena siapa tahu kisah ini dapat menyalakan cahaya baru dalam perjuanganmu sendiri. Di sebuah sudut kota Seattle yang sunyi, di antara tumpukan buku-buku bekas dan komputer yang redup, seorang lelaki kurus dengan kacamata tebal duduk membungkuk di depan komputer tua, mengetikkan nasibnya sendiri. Dinginnya malam Seattle merayap lewat jendela yang bocor, tetapi tangannya terus menari di atas keyboard. Ini bukan adegan hacker dalam film, ini Jeff Bezos di tahun pertamanya membangun Amazon. Dengan keyakinan sebesar samudra dan modal sebesar telapak tangan, ia memulai Amazon dari meja kayu lapuk di kamar belakang rumah, ketika mimpi besar harus dimulai dari hal-hal kecil yang memalukan. Tahukah Anda, sebelum menjadi raksasa, Amazon hampir diberi nama Kadabra, seperti mantra abrakadabra. Tapi pengacara Bezos memperingatkan, itu terdengar seperti mayat di telepon. Ini cuma satu dari ribuan masalah kecil yang harus dihadapi. Bezos sering bercerita, di bulan pertama saya harus pakai meja kayu bekas pintu yang ditopang 2 tumpuk bata. Setiap kali ada telepon masuk, seluruh kantor bergetar. Tapi justru di ruang sempit itulah prinsip-prinsip besar Amazon lahir. Regret Minimization Framework, filosofi yang memaksanya keluar dari karir Wall Street yang gemilang. Di usia 80 tahun, aku tak ingin menyesali peluang yang tidak kuambil. Prinsip berikutnya adalah budaya everyday is day one. Bahkan saat nilai Amazon mencapai $1 triliun, Bezos tetap memaksa timnya bekerja dengan mental startup. Kami tidak perlu menjadi toko buku terbaik, kami harus menjadi tempat paling customer obsessed di bumi, katanya. Amazon tak lahir dari kemewahan. Di awal, Bezos sendiri yang membungkus buku-buku di atas lantai kayu yang reyot, mengantarkan paket dengan mobil tua, dan menjawab setiap keluhan pelanggan dengan tangannya sendiri. Server jatuh, gudang banjir, dan Wall Street menertawakannya. Tapi ia tahu, gagal itu seperti halaman buku. Anda bisa selalu membaliknya dan memulai bab baru. Ia meninggalkan kursi nyaman di dunia finansial, bukan karena yakin, tapi karena lebih takut pada bayangan. Di ujung usia nanti, aku tak ingin berkata seandainya. Tahun 2000 adalah neraka bagi Bezos. Nilai saham Amazon anjlok 95%, dari $107 ke $5,5 per lembar. Media menjulukinya Amazon Toast karena mereka memprediksi Amazon bakal bangkrut. 1.300 karyawan di PHK. Tapi di tengah badai, Bezos malah menggandakan investasi pada membangun pusat logistik canggih, mengembangkan AWS yang saat itu dianggap gila, meluncurkan Kindle ketika dunia masih mencintai buku fisik. Kami seperti mendaki tebing es sambil disiram air panas, katanya dalam satu wawancara yang jarang diekspos. Tahun 2002, Jeff Bezos memaksa timnya membuat Prime Membership dengan pengiriman 2 hari, sebuah ide yang disebut financial suicide oleh analis. Biaya logistik meledak, CFO-nya mengancam mengundurkan diri, pesaing menertawakan model bisnisnya. Tapi Bezos bersikukuh, jika kita tidak mau makan kerugian jangka pendek, kita tidak pantas mendapatkan kepercayaan jangka panjang. Hasilnya, sekarang Prime punya 200 juta member yang menghabiskan $1.400 per tahun, 3 kali lipat dari non-member. Bezos menabiskan satu hukum abadi. Pelanggan adalah altar suci. Tapi ia juga menciptakan kuil bagi para inovator budaya di mana gila itu baik asal terukur. Ia menulis mantra disagree and commit di dinding-dinding Amazon. Berdebatlah sekeras angin ribut, tapi begitu kapal berlayar, dayung harus seirama. Dan ketika Amazon menjadi raksasa, ia tetap berbisik, ini masih bab pertama. Tahun 2014, Amazon merugi $170 juta karena gagal total dengan Fire Phone. Tapi Bezos malah menggelontorkan $200 juta ke Alexa yang saat itu cuma prototipe aneh. Kegagalan adalah tuition fee atau biaya kuliah untuk inovasi, katanya sambil tertawa pahit dalam rapat pemegang saham. Amazon tumbuh bukan karena sihir, tapi karena Bezos berani menulis di atas kertas yang dianggap orang lain sudah penuh. Logistik, ia ubah gudang menjadi simfoni robot dan algoritma. Komputasi awan, AWS lahir dari coretan di belakang kertas napkin. Antariksa, Blue Origin adalah titik terakhir yang ia tulis di atas daftar mimpinya sebelum menambahkan lagi. Dan ketika roket Blue Origin-nya menembus langit tahun 2021, seluruh dunia melihat lelaki yang dulu berjualan buku di kamar sempit itu sekarang menulis sejarah baru umat manusia di antara bintang-bintang.
Ketika kekayaannya melampaui angka, Bezos memilih untuk menghitung dalam dampak. Menyumbang 10 miliar dolar untuk perubahan iklim, membiayai 1000 beasiswa anak petani miskin, mendirikan Bezos Academy untuk pendidikan gratis, membangun jam raksasa di gunung yang akan berdetak 10.000 tahun. Kekayaan sejati bukan angka di bank, tapi berapa banyak mimpi yang bisa Anda nyalakan dalam diri orang lain. Dream big, start small, but always keep moving forward. Inilah Jeff Bezos, seorang yang pernah dianggap gila karena ingin menjual buku secara online. Tapi kini menjual masa depan melalui ide-ide yang dulunya dikira mustahil. Dan kamu, apa yang kamu tulis di halaman pertamamu?